Ya, baik. Selamat sore semuanya. Ketemu lagi di mata kuliah energi baru terbarukan. Ya, yang sudah hadir di sore hari ini untuk mata kuliah energi baru terbarukan bisa mengaktifkan on cam-nya untuk dokumentasi awal yang sudah masuk di virtual Zoom untuk bisa mengaktifkan kameranya. Nah, di sore hari ini ada beberapa hal nanti yang masih menjadi pembahasan untuk energi terbarukan. Yang akan dibahas adalah mengenai solar, solar panel atau solar cell karena cahaya matahari atau energi solar ini masuk dalam kategori energi terbarukan dan proses pengkonversian atau pengubahan energi tersebut menjadi lebih efektif ya atau lebih mudah. Bahkan penggunaannya sudah cukup banyak ya dipergunakan, baik itu penggunaan secara off-grid atau on-grid yang mengkombinasikan antara energi yang bersumber dari PLN dan dikombinasikan dengan energi yang berasal dari cahaya matahari. Ya, yang pertama adalah di bagian sore hari ini untuk tampilan di layarnya sudah bisa terlihat ya share screen-nya. Untuk share screen-nya sudah keluar di layar. Sudah, Pak. Ya. Nah, ini merupakan solar panel yang masuk dalam kategori eh, polikristalin atau kalau yang berwarna hitam itu mono ya, monokristalin. Kemudian untuk solar panel atau panel surya ini sudah cukup lama digunakan. Salah satunya kalau eh, di kalkulator ya, ini sudah lama sekali. Kalkulator atau alat hitung yang bisa hidup dengan cahaya, cahaya matahari atau bahkan dengan cahaya lampu juga sudah bisa beroperasi alat hitung tersebut. Pada gambar ini merupakan bagian dari sistem yang memanfaatkan energi terbarukan. Jadi solar panel, cahaya matahari dipergunakan untuk menghidupkan kalkulator. Kemudian ada juga yang dipergunakan misalnya sebagai lampu, lampu untuk penerangan pada malam hari. Ini menyerap siang hari menyerap cahaya matahari, kemudian disimpan di baterai dan pada malam hari bisa difungsikan. Di bagian yang lain juga pemanfaatan solar panel untuk pemancar. Jadi sebagai energi atau sebagai sumber energi untuk memancarkan
siaran atau menangkap gelombang juga bisa menggunakan ya, energi matahari. Nah, kita akan kembali lagi ke bagian ini. Di sini merupakan penerapan solar panel. Ada yang masuk dalam kategori solar panel tersebut dipasang di tiap rumah atau di lokasi yang tersebar. Jadi di tiap rumah dengan lokasi tersebar dengan kapasitas kecil. Kapasitas kecil itu ya seperti ini ya. Satu rumah ya hanya menggunakan satu solar panel, eh, small panel ya, panel surya yang kecil dengan mempertimbangkan jarak antara lokasi yang cukup jauh antara rumah satu dengan rumah dua dan solar panel ini fungsinya sebagai lampu. Jadi pada saat malam hari dia berfungsi sebagai lampu untuk menerangi di sekitar rumah. Posisinya atau pendistribusiannya tersebar di setiap rumah. Kemudian ada solar panel yang terpasang dengan kondisi on grid, dan off grid. Apa yang membedakan antara off grid dan on grid? Untuk yang on grid berarti solar panel tersebut terkoneksi dengan PLN. Jadi bisa diartikan ketika siang hari si cahaya matahari atau solar panel ini berfungsi untuk menyimpan energi. Jadi pada siang hari, misalnya untuk menghidupkan lampu dalam ruangan atau menyalakan televisi, menggunakan listrik yang bersumber dari PLN. Nah, baru di malam harinya itu penggunaannya nanti mengalami perubahan. Jadi di bagian selanjutnya, solar panel tersebut pada malam hari baru dipergunakan untuk solar panelnya. Untuk share screen-nya bisa terlihat di layar. Belum. Ya, kembali lagi untuk on grid. Untuk yang on grid itu artinya salurannya masih terkoneksi dengan PLN. Kemudian yang off grid. Nah, di off grid ini artinya sudah berdiri sendiri. Jadi panel surya atau solar panel tersebut sudah tidak terkoneksi lagi dengan listrik yang bersumber dari PLN. Jadi off grid. Jadi pada siang hari menggunakan energi langsung dari solar panel. Kemudian di malam harinya itu juga menggunakan energi yang bersumber dari solar panel yang sudah terlebih dahulu disimpan energi tersebut di baterai, baterai penyimpanan untuk solar panel tersebut. Nah, ada yang kondisinya off grid, ada kondisinya on grid. Itu adalah pemanfaatan energi solar panel yang dikondisikan dengan
posisinya kondisi on grid dan off grid. Lalu ada juga yang mengkombinasikan energi terbarukan untuk solar panel ini dengan energi yang lain. Salah satunya dengan menggunakan energi dari diesel. Jadi dari mesin mesin diesel yang menghasilkan listrik dikombinasikan dengan solar panel, kemudian bisa juga dikombinasikan dengan PLTMH, pembangkit listrik tenaga mikrohidro, dan PLTB ini pembangkit listrik tenaga B-nya itu Bayu ya, tenaga angin. Jadi listrik sumber energi terbarukan yang berasal dari angin diperoleh dan dipergunakan secara paralel dengan solar panel. Jadi pada saat terjadi penurunan intensitas cahaya matahari, eh, energi angin yang dihasilkan cukup besar atau cukup tinggi mampu memutar turbin, turbinnya menghasilkan putaran, dan putaran tersebut mampu menggerakkan generator, dan generator menghasilkan energi listrik, dan energi listrik inilah yang dimanfaatkan untuk menghidupkan berbagai macam peralatan elektronik. Jadi kombinasi ini bisa eh, dalam hal dua kombinasi, tiga kombinasi, atau bahkan empat kombinasi. Intinya adalah pembangkit listrik secara hibrid. Hibrid itu artinya campuran. Jadi eh, campuran yang tidak berasal hanya dari satu sumber, yang sumbernya itu dari cahaya matahari. Untuk suaranya jelas masuk, bisa terdengar ya. Jelas, Pak. Nah, radiasi matahari atau solar radiation yang dipancarkan di siang hari tidak 100% semuanya bisa terserap ke bumi karena ada atmosfer. Atmosfer inilah yang menjadi pelindung atau sebagai filter cahaya atau panas matahari tersebut bisa tersaring, tersaring dengan baik, sehingga tidak semuanya radiasi yang dipancarkan oleh matahari itu masuk ke bumi. Karena semuanya tidak masuk, jadi di solar panel ini hanya beberapa persen. Makanya kalau membaca spesifikasi dari eh, solar panel, itu tidak ada solar panel yang mengatakan kemampuan misalnya hampir mendekati 99% atau 100% dari cahaya matahari itu bisa dikonversikan. Karena ketika cahaya matahari atau radiasi matahari ini sampai ke permukaan bumi, hampir sebagiannya sudah tersaring oleh atmosfer. Karena sudah tersaring, jadi energinya sudah sekitar 65%. Jadi energi sinar matahari diterima oleh permukaan bumi diperkirakan 65% dari total energi pancaran matahari. Jadi sisanya 35% itu dipantulkan ya, atau dikeluarkan ke luar. Jadi ke ruang angkasa dikembalikan lagi. Nah, 65% inilah yang diterima oleh panel surya atau solar panel tersebut bisa menghasilkan energi listrik. Nah, dari nilai 65% cahaya matahari atau panas matahari yang sampai ke bumi tersebut, maka yang menjadi
perhatiannya adalah kemampuan atau seberapa efisien dari solar panel tersebut, singkat aja SP ya, solar panel bisa menghasilkan energi listrik. Nah, di pertemuan minggu sebelumnya ada beberapa jenis atau tipe dari solar panel. Yang pertama solar panel berbahan polikristalin dengan solar panel yang berbahan monokristalin itu mempunyai kemampuan yang berbeda dalam mengkonversikan nilai 65% ini, nilai 65% cahaya matahari yang masuk ke bumi. Nah, hal ini yang menjadikan bagian penting pada saat mendesain atau menentukan jenis solar panel apa yang dipergunakan karena 65% cahaya matahari yang masuk ke bumi. Berikutnya adalah ilustrasi atau penjelasan berapa besar nilai gelombang. Di sini ada wavelength ya. Wavelength itu artinya panjang gelombang cahaya matahari yang masuk ke bumi. Kemudian cahaya tersebut diserap oleh atmosfer, kemudian ada juga yang dipantulkan ke ruang angkasa kembali. Di bagian ini nilai-nilainya untuk radiation atau nilai radiasi di atas apa sea level ya atau permukaan laut itu panjang gelombangnya nilainya 1500 nano ya, nm itu nanometer. Nah, warna atau nilai tersebut memberikan arti bahwa kalau misalkan posisi peletakan, artinya ketika ketika misalkan meletakkan solar panel, meletakkan ya misalkan peletakan solar panelnya itu eh, di atas permukaan laut atau di daratan, memberikan kontribusi daya serap gelombang yang berbeda. Jadi pada saat misalnya memasang solar panel ya, panel surya dibentangkan di apa namanya di atas laut atau disebarkan di atas permukaan air laut menutupi lautan dengan meletakkan misalnya eh, posisi cahaya mataharinya atau peletakan dari solar panelnya di tempat yang lebih tinggi, misalnya di eh, atas puncak atau puncak pegunungan, itu akan memberikan nilai intensitas atau radiasi yang diterima oleh solar panel tersebut dari cahaya matahari nilainya berbeda. Nah, di bagian ini merupakan karakteristik awal ketika menentukan penempatan. Jadi pada saat memilih tempat yang sesuai atau tempat yang pas pada pemasangan solar panel itu merupakan hal yang penting karena tiap posisi atau daerah tertentu memberikan nilai radiasi yang eh, berbeda ya untuk hal penyinaran cahaya mataharinya, kemudian panas yang dihasilkan atau panas yang dikeluarkan oleh matahari tersebut. Nah, ini adalah gambaran gambaran dari mapping ya, dari mapping intensitas radiasi matahari. Jadi kalau digambarkan di permukaan bumi ini kan bumi itu kan luas ya permukaannya dari
benua Afrika, kemudian ada benua Asia dan benua Australia, ada benua Amerika dan benua yang lain. Ada bagian-bagian tertentu yang intensitas pencahayaan atau cahaya mataharinya itu cukup besar. Jadi kalau misalnya ini mappingnya atau meletakkan cahaya atau meletakkan solar panel di bagian ini titik, misalkan sebut saja eh, titik satu ya, titik satu. Kemudian ada pemasangan misalkan di katakanlah di Pulau Jawa ya, ini titik dua. Nah, solar panel yang dipasang di bagian titik satu dengan solar panel yang diletakkan di titik dua ini memberikan intensitas radiasi beda, yang berbeda. Nah, ketika nilai intensitas radiasinya tinggi, misalnya tinggi itu taunya tinggi dari mana? Ya ini bisa melihat dari gambar peta ya. Dari gambar petanya kan legendnya atau keterangannya yang warna merah. Ini warna merah itu maksimum. Diperkirakan nilai intensitas radiasinya 22.000 sampai berapa ini? 2.200, 2.200 sampai 2.500 nilai intensitas radiasinya. Sedangkan yang di warna apa ini warna hijau ya, hampir hampir kehijauan ini ada di sini. Ini diperkirakan nilainya 1.300 sampai 1.600 intensitas radiasi matahari. Besarnya intensitas radiasi. Artinya ketika misalkan memasang tadi penentuan solar panel dengan tipe misalnya ini dipasang solar panel jenis polikristalin dipasang di apa intensitas cahaya yang tinggi, sedangkan yang ini misalnya dipasang jenis yang poli juga. Nah, outputnya yang didapatkan ketika dengan memasang jenis yang sama, ini misalkan dia menghasilkan 250 watt ya daya listriknya. Tapi karena ini dipasangnya di daerah yang intensitas cahaya yang rendah, daya listrik yang dikeluarkan tidak bernilai 250, bisa mengalami penurunan misalnya menjadi 200 200 watt atau bahkan lebih kecil dari itu misalnya sampai 180 watt. Nah, inilah fungsinya mengetahui terlebih dahulu intensitas cahaya atau intensitas radiasi matahari itu besarnya di mana. Dengan mengetahui hal tersebut berarti nanti bisa memberikan pilihan. Pilihan dalam arti kalau misalkan ini dipasang poli 180 watt berarti harus merubah jenis solar panel yang digunakan. Menggunakan solar panel tipe monokristalin. Nah, kalau untuk monokristalin ini kemampuan dari solar panel yang tipe monokristalin ini mempunyai nilai efisiensi yang lebih tinggi. Jadi pada saat intensitas cahayanya lebih kecil atau lebih rendah, ya bisa saja nanti dia menghasilkan nilai yang hampir sama dengan nilai polikristalin untuk intensitas radiasi yang tinggi. Jadi dihasilkan daya listrik ya 250 watt untuk kondisi yang mempunyai intensitas radiasi. Nah, ini merupakan bagian penting, hal-hal yang penting pada saat melakukan pemasangan, pemasangan solar panel. Jadi harus mengetahui terlebih dahulu. Ini daerahnya bahasa mudahnya ya. Daerah ini cocoknya
menggunakan tipe apa menggunakan model panel surya yang polikristalin atau monokristalin. Itu dulu yang harus tentukan dengan mengetahui eh, besarnya intensitas radiasi matahari. Ya, jadi itu ya penjelasannya. Fungsi dari mengetahui intensitas radiasi matahari, kita bisa memprediksi jenis solar panel apa yang sesuai ketika dilakukan pemasangan. Kemudian kembali lagi ke bagian ini, kita kembali lagi ke wilayah Indonesia ya, di mana PLTS atau Indonesia itu pembangkit listrik tenaga surya. Indonesia berada di garis khatulistiwa dengan nilai radiasi average, radiasi rata-rata 4,8 kWh, kilowatt per hours. Artinya bisa dibayangkan jika ada zona ya di Indonesia itu, katakanlah misalnya ada luas tanah ini 1 meter, eh, panjang 1 meter, lebar 1 meter ya, ketinggian 1 meter, maka luasnya kan kalau luas itu kan 1 meter dikali 1 meter ya, sama dengan 1 meter kuadrat. Nah, luas yang seluas ini jika diletakkan panel surya itu diperkirakan bisa menghasilkan 4,8 kilowatt per jam. Jadi dalam waktu 1 jam ya. Jadi kalau misalkan dihitung, dikonversikan, itu diperkirakan dalam waktu 1 jam, selama 1 jam, luas 1 meter, panjang 1 meter, lebar 1 meter itu menghasilkan radiasi rata-ratanya itu 4,8 kWh. Jadi kalau dikonversikan ke listrik, bisa menghasilkan nilai 4,8 kilowatt per jam. Nah, sistem PLTS dapat dipasang di mana selama lokasi terkena langsung sinar matahari. Jadi prinsipnya kalau misalnya di Indonesia ya, karena wilayah Indonesia itu kan yang ini ya, yang berwarna biru itu masih wilayah negara Indonesia. Kan kalau ini Brunei ya, Brunei Darussalam, ini bukan, ini Timor. Jadi eh, posisi peletakan untuk PLTS, pembangkit listrik tenaga surya, ketika dipasang di wilayah di Indonesia itu ya dengan luas 1 meter kuadrat diperkirakan nilainya 4,8 kWh untuk bisa menghasilkan energi listrik selama 1 jam. Nanti ya tinggal dihitung. Kalau misalnya 1 jamnya 4,8, kalau misalnya 10 jam, berarti ya tinggal dikali 10, 48 kilowatt per jam dalam waktu selama 10 jam. Karena cahaya matahari kan bisa keluar ya dari mulai terlihat jelas dari jam 8, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 sampai jam 5 sore. Itu diperkirakan bisa 4,8 kilowatt per jamnya. Nah, itu sebagai gambaran awal dari pemasangan PLTS untuk luas yang ini ya, sebesar panjang 1 meter, lebar 1 meter. Nah,
Lalu bagaimana dengan sistemnya, pengenalan sistem PLTS secara singkat atau secara simpelnya seperti ini. Yang pertama, pembangkit itu diawali dari solar cell-nya atau solar panelnya. Ini merupakan solar panel, ada yang tipe polikristalin, ada yang tipenya monokristalin. Untuk tipe yang polikristalin biasanya berwarna biru. Ini yang warna ini ya. Ini warna biru itu poli, dan yang berwarna lebih gelap ini adalah tipe monokristalin. Kemampuannya lebih eh, tinggi lagi jika dibandingkan dengan polikristalin untuk menghasilkan energi listrik. Setelah pemasangan solar panel, dipergunakanlah controller. Controller ini fungsinya untuk mengatur tegangan, volt ya, tegangan, dan mengatur ampere, daya listrik yang dikeluarkan oleh solar panel tersebut. Controller terhubung ke baterai. Baterai kan ada dua kutub ya, positif dan negatif. Jadi positif dan negatif. Nah, untuk positif dan negatif ini, karena tidak semua peralatan eh, peralatan engineering ya, atau peralatan yang dipergunakan hanya bisa digunakan menggunakan rangkaian arus AC. Jadi misalnya ingin menyalakan, misalkan ya, ingin menyalakan kulkas atau menghidupkan televisi, kan televisi kan tidak menggunakan baterai ya, yang menggunakan baterai itu ya seperti handphone, kemudian laptop ya, notebook itu menggunakan baterai. Tetapi untuk peralatan elektronik yang bisa dihidupkan dengan arus AC, ini harus dipasang yang namanya inverter. Nah, inverter ini fungsinya merubah merubah dari DC menjadi AC, atau dari AC dirubah juga ke DC, dikembalikan lagi ke DC. Itulah fungsi dari inverter. Fungsi inverter itu adalah merubah eh, listrik dari listrik DC menjadi AC. Kemudian setelah pemasangan inverter baru didistribusikan sesuai dengan kebutuhan beban apa yang dipergunakan. Misalnya bebannya untuk menyalakan lampu, kemudian untuk menghidupkan televisi, radio, RC ya. RC itu rice cooker atau alat untuk memasak nasi dan lain sebagainya, maka membutuhkan namanya inverter. Nah, itu merupakan bagian dari pengenalan sistem PLTS, pembangkit listrik tenaga surya. S-nya itu singkatan dari surya. Surya itu artinya matahari. Komponen utama dari sistem PLTS yang pertama photovoltaic array. Ini artinya photovoltaiknya itu yang dipasang secara rangkaian seri atau dipasang secara rangkaian paralel. Jadi photovoltaiknya itu bisa dipasang secara seri dan paralel sesuai dengan kebutuhan eh, sistemnya. Jadi kalau misalnya ingin membuat tegangannya stabil ya berarti harus dipasang secara paralel. Jika ingin memperbesar arus yang masuk berarti harus dipasang secara rangkaian seri.
SCC itu solar cell controllernya yang tadi mengontrol solar cell, mengontrol untuk mengontrol nilai tegangan, voltnya, dan mengontrol arus listrik yang dikeluarkan. Kemudian panel DC ini plus plus minus ya, terhubung dengan baterai, inverter, distribusi, JTR, jalur transmisi. Ini jalur transmisinya ya biasanya menggunakan kabel atau menggunakan saluran yang terpasang terhubung langsung ke beban. Bebannya ini nanti bervariasi. Ada yang beban untuk alat misalnya listrik secara AC keluarannya, atau nanti bebannya itu bisa dihidupkan dengan menggunakan listrik DC. Nah, dalam hal penggunaan, bagaimana penggunaan PLTS, pembangkit listrik tenaga surya? Untuk PLTS sudah banyak, hampir semua instansi ya, atau semua semua aktivitas menggunakan. Di pemerintahan juga sudah menggunakan PLTS. Lembaga non pemerintahan itu ya seperti apa lembaga yang bergerak di swasta ya, itu juga menggunakan untuk menghasilkan listrik menggunakan PLTS. BUMN, Badan Usaha Milik Negara, BUMD, Badan Usaha Milik Daerah juga sudah mempergunakan pembangkit listrik tenaga surya. Di bidang perkebunan, swasta juga menggunakan, swasta yang bergerak di pariwisata, seperti misalnya eh, swasta di pariwisata itu untuk penerangan ya. Jadi kalau di pesisir pantai atau di pinggir pantai itu sudah ada instalasi atau solar panel yang dipasang, karena pada siang hari cahaya matahari diserap, didapat dari solar panel, dan malam harinya dipergunakan untuk menghidupkan lampu penerangan. Nah, ini banyak sekali sudah dipergunakan di sektor swasta untuk kegiatan pariwisata. Kemudian di bidang pertambangan, orang yang melakukan pertambangan atau menambang eh, barang tambang ya, seperti emas, timah, tembaga, karena kesulitan melakukan instalasi karena posisinya kan cukup jauh ya dari instalasi PLN, pembangkit listrik. Jadi mereka menggunakan sumber listrik mandiri. Nah, sumber listrik mandirinya berasal dari PLTS ini, pembangkit listrik tenaga surya. Jadi di pembangkit listrik tenaga surya itu ya nanti dimanfaatkan sebagai energi untuk melakukan aktivitas di tempat pertambangan tersebut. Masyarakat dan lain-lain. Lain-lain itu ya banyak ya. Misalnya untuk kebutuhan eh, main game, atau kebutuhan eh, charging handphone secara mandiri ketika berada pada posisi tempat listriknya tidak ada untuk menghidupkan listrik, jadi bisa menggunakan pembangkit listrik portable. Nah, mengapa PLTS ini penting atau mengapa PLTS diperlukan di Indonesia? Pertama, dari posisi Indonesia itu berada di atau dilewati oleh zona khatulistiwa, di mana penyinaran matahari
ada sepanjang tahun karena belum pernah ada berita atau sejarah misalnya di pulau mana atau di provinsi mana ketika provinsi itu dalam satu hari tidak pernah tersinar oleh matahari. Artinya di wilayah Indonesia hampir setiap hari cahaya matahari itu selalu eh, keluar atau selalu bersinar di setiap harinya. Jadi bisa dimanfaatkan cahaya matahari tersebut untuk menghasilkan energi yang baru. Kemudian dari penggunaan PLTS berbeda dengan energi fosil atau yang berasal dari bahan bakar minyak, minyak bensin, pertalite atau pertamax ya, atau diesel. Nah, di solar panel ini tidak menghasilkan emisi. Inilah solar panel tersebut dikatakan friendly atau ramah lingkungan. Ramah lingkungan karena tidak menghasilkan emisi gas buang. Kemudian solar panel ini juga bisa dirubah kondisi jenis listriknya. Apakah mau listrik yang menghasilkan arus DC atau menghasilkan arus AC. Jadi bisa difungsikan berdasarkan kebutuhan apa yang dipergunakan untuk peralatan elektronik yang dihidupkan tersebut. Bagian berikutnya memiliki bagian tidak bergerak. Ini juga penting, beda halnya dengan turbin. Jadi kalau turbin angin ya, kalau turbin turbin angin kan turbin angin vertikal atau turbin angin horizontal berbeda dengan solar panel. Kalau solar panel ya hanya diletakkan saja di tempat yang bisa tersinari matahari sehingga memiliki bagian yang tidak bergerak dan memudahkan dalam hal biaya maintenance-nya, pemeliharaannya. Beda halnya dengan misalnya turbin. Kalau turbin angin kan karena dia posisinya bergerak, berarti harus diletakkan pada posisi yang tinggi, pada posisi ketinggian tertentu. Kemudian setelah berada pada posisi ketinggian tertentu, karena turbin tersebut mengalami putaran atau rotasi atau pergerakan, bisa saja turbinnya terkena objek tertentu ya, misalnya tersangkut benang atau misalnya ada yang bermain layang-layang atau bermain objek yang dilempar kemudian mengenai turbin tersebut atau misalnya terkena lemparan atau tendangan bola. Nah, itu yang menyebabkan turbin tersebut bisa menjadi rusak atau menjadi patah yang berakibat terhadap besarnya nilai pemeliharaan. Biaya biaya pemeliharaannya menjadi over budget atau lebih besar jika dibandingkan pemeliharaan menggunakan PLTS. Ya, baik sampai sini ada pertanyaan atau ada yang mau ditanyakan mengenai sistem PLTS pembangkit listrik tenaga surya. Nah, jika tidak ada di bagian berikutnya adalah sesi presentasi ya dari tugas kelompok yang akan melakukan presentasi bisa mempersiapkan untuk melakukan share screen di layar untuk bisa menampilkan share screen presentasinya. Sudah Ya, terlihat belum, Pak? ya sudah terlihat. Lalu untuk yang akan melakukan presentasi bisa mengaktifkan kameranya dan bisa memulai presentasinya ya. Oke, baik, Pak. Sebentar.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya, teman-teman semuanya. Eh, saya mungkin ingin memulai presentasi tentang terkait jurnal yang saya dan teman saya pilih. Judulnya yaitu Optimal Blade Design of a Spherical Water Turbine. Oke, mungkin langsung ke anggota kelompoknya itu ada saya dengan NIM eh, apa nama saya Farah Askadinata dengan NIM 22103111001 dan Muhammad Cesar Rivaldo dengan NIM 22103111004. Oke, langsung masuk ke pendahuluan ya. Eh, pada penggunaan energi yang meningkat dan kekhawatiran terhadap perubahan iklim mendorong pengurangan bahan bakar fosil dan pengembangan energi terbarukan. Nah, khususnya di tenaga air, skala kecil dan mikro sangat berpotensial untuk mendukung kebutuhan energi berkelanjutan dengan meminimalisir dampak pada lingkungan. Desain dan optimasi sistem aerodinamika dan hidrodinamika memainkan peran penting dalam meningkatkan efisiensi energi pada berbagai aplikasi, termasuk turbin air. Desain ini kemudian dioptimalkan untuk meningkatkan efisiensi daya pada turbin, memberikan solusi yang lebih ramah lingkungan untuk kebutuhan energi masyarakat. Nah, masuk pada bagian theoretical analysis, yang dimana analisis teoritis dalam penelitian ini itu mencakup berbagai aspek teknis yang berkaitan konsep dasar aerodinamika dan dinamika fluida. Struktur airfoil untuk mendesain bilah turbin yang efisien, penerapan persamaan Bernoulli untuk memahami distribusi tekanan dan kecepatan aliran fluida, perhitungan bilangan Reynolds untuk mengevaluasi karakteristik aliran, serta penggunaan persamaan Navier-Stokes untuk memodelkan perilaku fluida secara detail. Kombinasi pendekatan ini memberikan landasan ilmiah yang kuat untuk merancang turbin dengan performa optimal dan juga menjadi panduan dalam mengidentifikasi potensi tantangan teknis dan solusi yang dapat diterapkan. Nah, pada theoretical analysis ini juga ada yang disebut dengan airfoil struktur, yang dimana airfoil itu merupakan permukaan halus dengan korda C dan ketebalan T yang bervariasi sepanjang sumbu X dengan rasio T per C menunjukkan ketebalan relatif. Chamber mempresentasikan kelengkungan, sedangkan dimensi utama sayap mencakup tentang B, rentang B, sudut sapuan, dan rasio tirus. Yang dimana ini merupakan gambar dari airfoil yang eh, ciri-cirinya itu dia melengkung. Ini merupakan biasanya ada di bagian eh, sayap pesawat. Oke, selanjutnya itu. Nah, ini ada lift and drag yang dimana gaya yang diterapkan oleh fluida bergerak pada suatu benda dalam aliran itu disebut dengan drag. Sedangkan komponen gaya yang tegak lurus terhadap benda itu biasanya disebut dengan gaya angkat lift. Nah, di sini mungkin bisa dilihat beberapa rumusnya. Ada rumus gaya drag and lift dan koefisien drag and lift. Nah, selanjutnya masuk ke Bernoulli konsep, di mana fenomena gaya angkat itu dapat dijelaskan dengan menggunakan persamaan Bernoulli. Nah, prinsip Bernoulli ini menjelaskan hubungan terbalik antara tekanan dan kecepatan aliran fluida pada kondisi fluida yang tidak dapat dimanfaatkan, atau yang biasa disebut incompressible dan steady state. Ketika aliran meningkat, tekanan akan menurun, dan sebaliknya. Selanjutnya ada Reynolds number, di mana bilangan Reynolds ini merupakan ukuran yang digunakan untuk menentukan karakteristik aliran fluida, yaitu apakah aliran itu bersifat laminar atau turbulen. Semakin tinggi angka Reynolds, maka semakin besar kemungkinan aliran menjadi turbulen. Nah, di bawah ini merupakan rumus dari Reynolds number. Selanjutnya masuk ke Navier-Stokes. Persamaan Navier-Stokes adalah dasar dari dinamika fluida. Digunakan untuk mempelajari distribusi tekanan dan kecepatan dalam fluida dengan persamaan dasar du per dt plus u du per dx sama dengan min 1 per p per rho dp per dx. Nah, persamaan lengkapnya itu untuk aliran steady state ya dua dimensi itu eh, ada di bawah nih. Mungkin bisa dibaca dan dilihat. Oke, masuk ke analytical method. Pendekatan analitik
pada penelitian ini tuh digunakan untuk menganalisis performa airfoil Naka dengan fokus pada perhitungan rasio gaya angkat terhadap gaya hambat. Metode ini memanfaatkan teori teori aerodinamik dan penggunaan software QLED FX untuk memahami karakteristik desain yang optimal dengan melalui pengembangan airfoil, menggunakan simulasi online generator aerofoil dan pemilihan profil NACA 00XX yang simetris. Nah, setelah pemilihan airfoil ini, simulasi dilakukan dengan perangkat lunak, Q-Blade, dan ANSYS CFX untuk menghitung gaya angkat dan gaya drag dari setiap profil airfoil, serta rasio gaya angkat terhadap gaya drag. Nah, untuk percobaan pertama itu ada di NACA 0012, di mana perhitungan gaya angkat dan perhitungan gaya angkat, gaya hambat, dan sudut serang untuk airfoil NACA 0012 dilakukan menggunakan Q-Blade. Nah, hasilnya ini diverifikasi melalui ANSYS CFX dengan parameter yang sama, menunjukkan rasio gaya angkat terhadap hambat sebesar 0,06645 pada sudut 0 derajat yang konsisten di kedua program. Ini merupakan hasilnya. Selanjutnya ada di NACA 2412. Simulasi pada NACA 2412 dilakukan menggunakan Q-Blade dan diverifikasi dengan ANSYS CFX pada sudut 0 derajat. Nah, hasilnya juga menunjukkan rasio gaya angkat terhadap hambat sebesar 12,44 yang konsisten di kedua program. Selanjutnya di 442. Simulasi NACA 4412 sama ya menggunakan Q-Blade dan ANSYS CFX pada sudut 0 derajat menunjukkan rasio gaya angkat terhadap hambat sebesar 11,95 dengan hasil konsisten di kedua program. Nah, ini merupakan grafik em, yang di atas ini merupakan grafik menunjukkan gaya angkat dengan perubahan sudut serang. Sedangkan grafik di kanan ini menunjukkan rasio gaya angkat terhadap gaya hambat dengan perubahan sudut serang pada aerofoil NACA 0012, 2412, dan 4412. Ini koefisien rasio gaya angkat terhadap gaya hambat. Kalau bisa dilihat di sini ada beberapa ya airfoil 012, 2412, dan 4412 di mana koefisien lift dan koefisien dragnya itu yang tertinggi itu merupakan 19,95. Oke, mungkin bisa dilanjut. Jadi di sini masuk ke bagian optimization metode. Jadi ini kita mengoptimasi dari data yang udah kita pilih. Jadi kan tadi saya dengan nilai lift and rasio listrik paling gede itu di 4412. Jadi di sini kita menggunakan base modelnya di NACA 4412 di mana kita tujuan dari optimasi ini yaitu kembali meningkatkan rasio gaya angkat terhadap hambatan untuk bila turbin air pipa dengan menggunakan simulasi CFD yaitu uh, dengan menggunakan jaringan mesh berisi di 912 203 node dan di 3.327.612 elemen dengan di skewness di 0,71 dan kualitas di 0,99. Nah, bisa next. Nah, jadi di sini sebelum kita memulai dari pembuatan mesh itu sendiri, di sini kita menggambar dulu airfoil dengan titik-titik sumbu X dan Y dengan beberapa titik konstruksi pada awal. Nah, di situ kan ada beberapa titik-titik konstruksi. Nah, titik-titik konstruksi ini yang bakalan divariasikan kembali nanti untuk membuat si base dari aerofoil NACA 4412 ini jadi lebih optimal. Next. Boleh next. Nah, jadi yang tadi sudah dibilang bahwa kita akan melakukan membuat mesh yaitu atau finite element analysis berupa analisis numerik di mana di sini didapat hasil setelah kita melakukan mesh yang tadi sudah disebutkan untuk karakteristiknya itu kita dapat optimasi di rasio gaya angkat hambatan yang awalnya tadi 22, yang tadinya awalnya 20 menjadi 22,61 atau meningkat sebesar 13,35%. Bisa next. Nah, jadi untuk tadi ini tabel-tabel dari titik variasinya di sini kan bisa dilihat di situ ada 12 kali variasi
di mana setiap titik-titik tadi yang sudah di sebagai titik konstruksi itu diubah setiap bagiannya dan ditemukan lift and drag yang paling optimal itu di nomor 11 yaitu di 22,61. Bisa next. Nah, ini untuk bentuk airfoil yang sudah dioptimasi dan dilakukan analisis CFD yaitu berupa pressure. Bisa next. Nah, kan tadi kita sudah menganalisis, sekarang kita membuat kita kan sudah menganalisis bahwa base dari 4412 itu bisa digunakan sebagai bentuk dari eh, bilah turbinnya. Nah, di sini baru kita membuat di geometrical modelnya, di mana jadi karakteristik utama desainnya itu ada diameter, tinggi, panjang chord, sudut serang, dan jumlah bilah yang dioptimalkan untuk kinerja maksimal. Nah, untuk parameternya itu ada dinilai rotor solidity, yaitu rasio total area bilah terhadap area sapuan bilah, di mana menurut penelitian atau studi sebelumnya itu optimal itu di antara 0,2 sampai 0,6. Nah, bisa next. Nah, terus untuk yang pertama di sini blade number. Jadi di dalam jurnal ini dia memasukkan beberapa penelitian di mana penelitian sebelumnya itu menunjukkan bahwa jumlah bilahnya dari 3 menjadi 5 itu mampu meningkatkan kekakuan turbin sebesar 67%, yang di mana hal ini menghasilkan peningkatan daya 50%. Yang awal di 870 watt menjadi 300 watt dan torsinya juga meningkat. Terus kemudian core tank-nya, core tank itu juga menurut penelitiannya memengaruhi efisiensi turbin. Peningkatan core dari 58 mm menjadi 87 mm itu mampu meningkatkan daya hingga 88,4%. Dan pada TSR optimal yang tadi 0,2 sampai 0,6 itu untuk meningkat dayanya di 700 watt menjadi 1300 watt. Bisa next. Nah, kemudian untuk angle of attack, jadi di sini untuk sudut serang bisa dilihat bahwa persamaannya ini sudut serang didefinisikan sebagai sudut serang antara arah kecepatan relatif aliran udara dan arah chord airfoil. Nah, untuk di spherical turbine ini menggunakan nilai sudut serang sebesar 9,5 derajat, yang dimana ini sudah disimulasikan di Q-blade. Jadi untuk turbin ini dirancangnya itu setelah tadi sudah dari nilai diameter dan lain-lain, yaitu nilai diameternya di 0,2 336 meter, tingginya di 0,1988 meter, chordnya di 0,035 meter, dan hoopnya di 0,1 meter, dan menggunakan 5 bilah dengan base airfoil yaitu di Naca 4412 yang sudah dioptimalkan sebelumnya. Bisa next. Nah, jadi dari tadi optimasi dan lain-lainnya itu kita bisa ngambil poin-poin penting. Jadi poin pertama di mana penelitian ini menunjukkan bahwa energi yang dihasilkan oleh turbin kecil sangat penting karena dianggap sebagai sumber listrik ramah lingkungan yang menghasilkan sedikit dampak lingkungan. Terus poin kedua di mana dari analisis sebelumnya dari teoretikal dan analitikal ditemukan bahwa profil NACA 4412 itu merupakan profil base yang paling baik dari segi rasio gaya angkat dan terhadap drag-nya, yaitu di angka 19,95, dan setelah dilakukan optimasi di titik konstruksinya itu menjadi 22,61 atau meningkat sebesar 13,34%. Terus poin ketiga di mana desain bilah berbentuk bola di dalam pipa juga telah terbukti meningkatkan efisiensi dengan menggunakan profil airfoil sebagai base bilahnya. Terus kemudian untuk poin keempat, berdasarkan profil airfoil NACA 4412 yang telah dioptimalkan, turbin ini menggunakan sudut serang sebesar 9,5 derajat, panjang chord bila sebesar 15% dari diameter turbin, dan punya 5 bilah helix. Bisa next. Nah, terus untuk kesimpulannya, jadi penelitian ini melakukan penelitian terhadap desain baru turbin berbentuk bola dengan penggunaan profil airfoil NACA 4412 sebagai base-nya dan dioptimalkan agar memiliki nilai rasio lift and drag yang tinggi, di mana nilai lift and drag-nya itu meningkat sebesar 13,34%, di mana desain ini berpotensi untuk mendukung produksi energi ramah lingkungan dan mengurangi beban jaringan listrik karena nilai efisiensinya akibat kecilnya hambatan yang terjadi. Next. Nah,
Eh, Cukup sekian dari kelompok kami mengenai review jurnal ini. Mungkin dari teman-teman sekalian, jika ada pertanyaan, boleh ditanyakan. Ya, untuk sesi diskusi pertanyaannya bisa dimulai dari sekarang untuk kelompok yang sudah melakukan presentasi dan kelompok yang belum presentasi bisa memberikan pertanyaan dari presentasi yang disampaikan kelompok ini. Untuk pertanyaan, biar nggak terlalu lama, kita batasin aja maksimal dua pertanyaan dari kelompok yang belum melakukan presentasi bisa memberikan pertanyaan. Ya, yang di layarnya tadi ada yang mengangkat tangan ya. Siapa? Firmansah bisa mulai mengaktifkan. Oke, saya izin bertanya kepada kelompok satu, eh kelompok satu ya benar kelompok satu. Eh, saya ingin bertanya kenapa sudut serang 9,5 derajat ini dipilih dalam desain akhir turbin ini. Dah, sekian terima kasih. Ya, terima kasih Firman. Mungkin bisa langsung dijawab ya oleh saya. Jadi kenapa dari turbin ini menggunakan sudut serang 9,5 derajat? Karena dalam penelitian ini telah dilakukan simulasi Q-blade oleh penelitinya dan dihasilkan nilai rasio gaya angkat terhadap gaya hambat yang optimal itu di 9,5 derajat sehingga rasio yang bisa membuat performa turbin ini jadi lebih stabil dan bisa memaksimalkan gaya tangensial pada bilah. Terus juga dengan sudut serang ini turbin ini menjadi efisien dan juga balik lagi tadi ke ramah lingkungan karena ini turbin kecil sebagai uh, apa namanya yang hemat hemat listrik karena kecil dari hambatan. Mungkin itu dari jawabannya. Terima kasih. Kira-kira gimana Saudara Firman? Apakah sudah jelas? Terjawab, Saudara Cesar. Terima kasih atas jawabannya. Ya, ya. Terima kasih juga. Oke, boleh silakan langsung ditanyakan saja. Izin masuk. Saya ingin perkenalan dulu. Nama saya Muhammad Rifki Wiryawan. NIM 221031022. Izin bertanya. Apa peningkatan spesifik yang yang dicapai dalam desain airfoil Naka 4412 setelah proses optimasi? Terima kasih.
Oke, baik. Sebentar ya. Oke, mungkin bisa langsung saya jawab aja kali ya. Jadi, peningkatan spesifiknya ya, yang terdapat pada desain airfoil Naka 4412 ini, eh, setelah kita tadi melakukan proses optimasi, rasio gaya angkat terhadap gaya hambat ini meningkat ya dari 19,95 menjadi 22,61, atau peningkatannya tuh sebesar tadi tuh sekitar 13%-an lah ya. Nah, maka hal ini tuh menunjukkan efisiensi aerodinamis yang lebih baik untuk menghasilkan daya. Mungkin itu sih Mas. Apa kata dia? Ya, terima Oke. Ya, untuk pertanyaannya sudah dua pertanyaan ya. Iya, sudah Pak. Sudah dua pertanyaan. Ya, jika sudah dua pertanyaan ditutup untuk presentasi dari kelompoknya. Oke, baik Pak. Mungkin Ya, sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. ya, baik. Berakhirnya tadi sudah dilakukan presentasi artikel review jurnal ya, jurnal yang berhubungan dengan energi baru terbarukan menggunakan turbin tadi. Nah, di bagian ini, di bagian perkuliahan, saya akan memberikan umpan balik atau yang biasa dinamakan dengan feedback dari perkuliahan energi terbarukan. Yang pertama, untuk tampilan di layarnya bisa keluar share screen-nya, sudah bisa terlihat ya. Untuk share screen-nya sudah keluar. sudah Pak. Nah, di bagian awal nomor satu, tadi sudah banyak diceritakan mengenai solar panel atau solar cell atau panel surya. Yang pertama adalah di sini ada panel surya mempunyai nilai efisiensi, efisiensinya itu 15%. Kemudian panel surya atau solar panel ini dipasang, diletakkan pada luas tanah dengan luas permukaan tanahnya itu 1,6 meter kuadrat. Jika nilai intensitas cahaya matahari yang sampai ke permukaan tanah tersebut nilainya 1000 watt per meter kuadrat, yang menjadi pertanyaan berapa daya maksimum atau daya maksimal dari solar panel tersebut pada saat solar panel ini dipasang. Kemudian yang kedua, jika ada rumah menggunakan solar panel 300 kWh per bulan dan memasang sistem photovoltaik yang menghasilkan 200 kWh kilo hours per bulan, berapa banyak energi yang harus dibeli dari penyedia listrik? Jika penyedia listriknya itu menggunakan fotovoltaik. Nah, ini ada hubungan dengan biaya instalasi atau pemasangan dari fotovoltaik. Yang pertama adalah jika biaya pemasangan
pemasangan ini ya PV. PV itu artinya singkatan dari photovoltaic atau sama saja dengan solar panel. Ini nilai pemasangannya 2000. 2000 ini satuan US dollar ya, karena pemasangan instalasinya 2000 US dollar, dan panel tersebut memiliki lifetime atau umur hidup 25 tahun. Jadi kalau panel surya ini dipergunakan, diinstalasi, maka panel surya tersebut bisa bertahan selama 25 tahun. Yang menjadi pertanyaan, berapa biaya per tahun yang diperlukan untuk sistem panel surya tersebut? Berikutnya, jika sistem fotovoltaik yang terpasang dapat mengurangi emisi karbon, karena solar panel berbeda dengan bahan bakar fosil, sehingga ketika fotovoltaik ini banyak dipasang bisa mereduksi atau bahkan mengurangi pembuangan karbon, gas CO ya, gas gas apa karbon monoksida atau gas C, mengurangi emisi karbon sebesar 1 ton per tahun. Berapa total pengurangan emisi karbon jika hal ini dilakukan selama 10 tahun? Berikutnya, jika penghematan biaya listrik dari sistem yang namanya photovoltaik ini menghabiskan atau bisa menghemat, bukan menghabiskan. Jika penghematan biaya listrik dari photovoltaik ini bisa menghemat 150 US dollar per bulan. Jadi dalam waktu 1 bulan itu bisa menyimpan 150 dolar. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mengembalikan ketika ada investor yang melakukan investasi awal untuk pemasangan solar panel tersebut, dia mengeluarkan atau menghabiskan dana sebesar 2000 2000 US dollar. Jadi bisa dibayangkan pada saat pemasangan solar panel itu memberikan anggaran atau biaya yang dikeluarkan 2000 dolar. Kemudian dengan pemasangan fotovoltaik ini, setelah terinstalasi itu bisa menyimpan keuntungan ya, atau bisa menyimpan penghematan daya listrik 150 dolar. Nah, yang menjadi pertanyaan, berapa lama waktu yang diperlukan supaya si investornya itu ketika mengeluarkan dana 2000 dolar ini bisa kembali ke nilai awal, atau bisa menutupi biaya awal pemasangan 2000 dolar dengan nilai 150 US dollar yang diperoleh atau yang didapat selama 1 bulan. Ya, itu adalah feedback atau umpan balik dari perkuliahan siang hari ini untuk mata kuliah energi baru terbarukan. Untuk pertemuan, kita akan ketemu lagi di minggu depan. Sebelum berakhir pertemuan, karena tidak ada pertanyaan ya, ada pertanyaan. Kalau tidak ada pertanyaan, mungkin saya rasa cukup di sore hari ini untuk mata kuliah energi terbarukan. Saya ucapkan selamat sore, sampai ketemu lagi di minggu depan untuk mata kuliah energi baru terbarukan. Selamat sore, Pak. Ya, sore.